saya Jalfanski dari 11 IPS 3. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang sejarah wajib kelas 11. Untuk materi pertama, motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Untuk materi keduanya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Untuk selengkapnya, simak video ini. Motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa di Eropa yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan pesat. Pada masa ini, dilakukan berbagai penelitian untuk menemukan hal-hal yang baru. Selanjutnya adalah pencarian rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang menjadi primadona di Eropa. Rempah-rempah memiliki manfaat besar bagi bangsa Eropa, misalnya sebagai pengawet makanan dan penghangat tubuh. Rempah-rempah yang dibutuhkan di Eropa sebagian besar terdapat di wilayah Indonesia. Rempah-rempah tersebut antara lain lada, cengkih, pala, dan bunga pala. Selanjutnya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Sultan Muhammad II dari Kesultanan Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel. Jatuhnya ibu kota Romawi Timur ke tangan Turki Utsmani tersebut menyebabkan kegiatan perdagangan rempah-rempah di Laut Tengah terhenti. Bangsa Turki menutup bandar Konstantinopel sehingga menyebabkan terputusnya hubungan perdagangan jalur darat antara Eropa dan wilayah Asia, khususnya India dan Tiongkok. Dan yang terakhir semboyan Gold, Glory, dan Gospel. Ketiga semboyan ini mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Gold yang berarti emas menggambarkan kekayaan. Sedangkan tujuan selanjutnya adalah mendapatkan kejayaan, kemasyhuran, dan kemenangan. Tujuan tersebut tersirat dalam semboyan Glory. Dan tujuan yang ketiga, penjajah bangsa-bangsa Eropa ke dunia timur juga membawa misi suci dari gereja, yaitu menyebarkan agama Injil, tersirat dalam Gospel. Materi selanjutnya adalah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang melakukan penjelajahan samudra. Ekspedisi pertama bangsa Portugis dipimpin oleh Bartolomé Dias pada tahun 1487. Penjelajahan ini dilakukan dengan menyusuri pantai barat Afrika menuju ujung selatan Afrika dan berakhir di Tanjung Harapan pada tahun 1488. Rombongan ini selanjutnya tidak melanjutkan pelayaran dan memutuskan kembali ke Portugis. Pada tahun 1497, Raja Portugis kembali mengirim rombongan penjelajahan samudra. Ia mengutus Vasco da Gama memimpin rombongan penjelajahan samudra tersebut. Dalam ekspedisi ini, rombongan Vasco da Gama berhasil membawa pulang rempah-rempah ke Portugis. Pada tahun 1509, Portugis menempatkan Alfonso de Albuquerque sebagai wakil Portugis di India. Di bawah kepemimpinan Alfonso, Portugis berhasil menguasai Bandar Goa pada tahun 1510. Selanjutnya Bandar Goa dijadikan markas besar. Setelah berhasil menguasai Goa, Portugis mulai mengincar Malaka. Setelah berhasil menguasai Malaka, Alfonso mengutus 3 kapal Portugis untuk berlayar di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Maluku. Salah satu kapal yang dipimpin oleh Antonio berhasil mendarat di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan Portugis di Ternate mendapat sambutan baik dari Sultan Ternate. Sambutan itu karena Ternate ingin meminta bantuan kepada Portugis melawan Tidore. Pada saat itu Ternate sedang berseteru dengan Tidore. Sebagai imbalannya, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan melakukan memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Ternate. Selanjutnya bangsa Spanyol. Kegiatan penjelajahan samudra bangsa Portugis diikuti oleh bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol melakukan penjelajahan samudra dengan menempuh jalur berbeda dari bangsa Portugis. Rombongan penjelajahan pertama bangsa Spanyol berangkat pada 3 Agustus tahun 1492. Rombongan ini dipimpin oleh Christopher Columbus, berlayar menggunakan 3 kapal yaitu Pita, Nina, dan Maria.
Rombongan ini berhasil mendarat di Kepulauan Kanari pada 6 September 1492. Selanjutnya pada 12 Oktober 1492, rombongan ini berhasil mendarat di Kepulauan Bahama. Setelah mendarat di Kepulauan Bahama, rombongan Columbus melanjutkan pelayaran hingga akhir mendarat di Haiti dan memutuskan kembali ke Spanyol. Bangsa Spanyol selanjutnya dipimpin oleh Amerigo. Rombongan Amerigo mengikuti rute perjalanan Christopher. Rombongan ini berhasil mencapai Amerika Selatan pada tahun 1499. Keberhasilan ekspedisi Christopher dan Amerigo mendorong bangsa Spanyol melakukan ekspedisi lanjutan yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan dibantu oleh Sebastian de Elcano. Rombongan ini berangkat pada 10 Agustus 1519 dengan berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Pada tahun 1521, rombongan Ferdinand berhasil mendarat di Filipina. Rombongan ini terlibat pertentangan dengan penduduk lokal yang mengakibatkan Ferdinand Magellan tewas. Di bawah pimpinan Sebastian de Elcano, rombongan ekspedisi Spanyol melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Rombongan ini berhasil mendarat di Kepulauan Maluku pada tahun 1522. Selanjutnya rombongan ini tersebut singgah di Tidore, Bacan, dan Jailolo. Di Kepulauan Maluku, bangsa Spanyol dan Portugis terlibat perselisihan. Keduanya bersekutu dengan kerajaan setempat untuk saling mengalahkan. Spanyol bersekutu dengan Tidore, sedangkan Portugis bersekutu dengan Ternate. Persaingan kedua bangsa Eropa ini diselesaikan dengan Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Isi Perjanjian Saragossa tersebut: pertama, Maluku menjadi daerah di bawah pengaruh Portugis, dan yang kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Selanjutnya adalah bangsa Inggris. Penjelajahan samudra bangsa Inggris pertama kali dipimpin oleh Francis Drake. Dalam memimpin rombongan ini, Francis Drake dibantu oleh Thomas. Rombongan ini menjelajahi dan mendapat dukungan penuh dari Ratu Elizabeth I. Rombongan ini berangkat dari Inggris pada tahun 1577 mengikuti rute perjalanan bangsa Spanyol. Francis Drake bersama rombongan akhirnya kembali ke Inggris pada tahun 1580. Pada abad ke-17, Inggris kembali melakukan penjelajahan samudra dengan mengikuti rute Portugis. Penjelajahan samudra kali ini bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam kegiatan penjelajahan ini, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan East India Company, atau bisa disebut dengan East. Dalam perkembangannya, East menjadi kongsi dagang menguasai wilayah kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, East berusaha menjalin kerjasama dengan para penguasa lokal yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap VOC. Pada tahun 1628, Inggris berhasil menjalin kerjasama dengan Banten. Kerjasama ini dibuktikan saat Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang utama Asia Tenggara dan benteng di Banten, dengan tujuan menjamin perdagangan lada dan keamanan dari blokade VOC. Selain mendirikan pangkalan, East juga mendirikan pangkalan dagang di Bengkulu dan menjalin kerjasama dengan kerajaan Selebar dan membangun benteng dengan bantuan rakyat setempat. Selanjutnya adalah bangsa Belanda. Keberhasilan bangsa Spanyol dan Portugis dalam melakukan penjelajahan samudra mendorong bangsa Belanda ikut turut dalam kegiatan penjelajahan. Belanda juga meniru strategi bangsa Portugis dalam melakukan ekspedisi. Orang Belanda yang pertama kali mencoba melakukan penjelajahan samudra adalah William Barents. Pada tahun 1594, ia berusaha menuju belahan dunia timur melalui kutub utara. Akan tetapi, akibat keterbatasan pengetahuan tentang penjelajahan samudra, kapal yang ditumpangi William terjepit bongkahan es di pulau Novaya Zemlya. William berusaha kembali ke Belanda, akan tetapi William meninggal dalam perjalanan kembali ke Belanda. Selanjutnya,
Pada tahun 1595, Belanda mengirim ekspedisi samudra ke timur. Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596, rombongan ini berhasil tiba di Banten. Akan tetapi, rombongan ini mendapat penolakan dari masyarakat dan pedagang setempat yang disebabkan oleh sikap Cornelis de Houtman yang tidak menghormati masyarakat setempat. Akhirnya rombongan ini melanjutkan pelayaran menyusuri pantai utara Jawa. Pada tahun 1597, rombongan ini kembali ke Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1598, rombongan Belanda kembali tiba di Banten di bawah pimpinan Jacob van Dyk. Rombongan ini berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan rombongan Cornelis de Houtman. Mereka memberi cenderamata berupa tempat minum dari emas murni kepada penguasa Banten. Rombongan ini juga lebih ramah kepada masyarakat Banten. Oleh karena itu, mereka diterima baik oleh masyarakat Banten. Bahkan rombongan ini berhasil menjalin hubungan dengan masyarakat dan pedagang Banten. Lalu, Belanda diizinkan mendirikan kantor dagang setelah memberikan jaminan sejumlah uang. Setelah menguasai Banten, Belanda melanjutkan ekspedisi ke bagian timur. Mereka berhasil menguasai Maluku dan menggeser kedudukan Portugis ke wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur. Sekian materi yang saya bahas untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.